Selamat datang kembali di kelas Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di minggu sebelumnya, kalian sudah mengetahui pentingnya pendekatan sistem atau system approach dalam mengelola suatu proyek. Fakta bahwa proyek beroperasi sebagai bagian dari sistem dan melibatkan ketidakpastian, maka dalam praktiknya disarankan untuk membagi proyek menjadi beberapa fase. Dan di video ini, kalian akan dikenalkan dengan fase apa saja yang ada dalam manajemen proyek, kemudian apa saja sih yang harus dihasilkan pada setiap fase tersebut. Hingga akhirnya, proyek dapat menghasilkan produk akhir yang siap disampaikan kepada pelanggan. Fase umum dalam manajemen proyek berdasarkan panduan PMBOK, Project Management Body of Knowledge, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fase untuk memulai proyek, kemudian yang kedua adalah fase pengorganisasian dan persiapan, yang ketiga adalah pelaksanaan pekerjaan proyek, dan yang terakhir adalah fase penyelesaian proyek. Ingat, fase-fase ini berbeda dengan kelompok manajemen proses, seperti yang kita pelajari minggu lalu, yaitu inisiasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, dan juga penutupan, yang kita kenal dengan kelompok proses manajemen proyek. Fase-fase proyek ini bervariasi sesuai dengan karakteristik proyek atau industri di mana proyek dilakukan. Kumpulan dari fase-fase ini yang disebut dengan siklus hidup proyek. Dengan memecah proyek menjadi bagian yang lebih kecil, akan memungkinkan proyek lebih mudah dikelola dan dapat mengurangi ketidakpastian. Setiap proyek akan menghasilkan kiriman atau deliverable yang nantinya akan digunakan pada fase lain. Nah, kiriman atau deliverable ini adalah suatu produk atau layanan seperti laporan teknis, sesi pelatihan, kode perangkat lunak, atau perangkat keras, ya, yang diproduksi atau disediakan sebagai bagian dari proyek. Pada fase awal siklus hidup ini, kebutuhan sumber daya biasanya paling rendah, namun tingkat ketidakpastiannya paling tinggi. Fase ini biasanya merupakan fase terpendek di dalam suatu proyek, tapi merupakan fase yang paling penting. Kenapa? Karena ini adalah fondasi dari proyek selama proyek dikelola dan dilaksanakan. Pada fase inilah, manajer proyek menyempurnakan tujuan proyek, kriteria keberhasilan, dan rencana tingkat tinggi yang mana di dalamnya juga akan dilakukan identifikasi risiko, pemangku kepentingan, dan juga penentuan tim proyek. Kemudian, setelah fase awal, terdapat fase yang kedua, atau disebut juga dengan fase tengah siklus hidup proyek. Di fase ini, kepastian penyelesaian proyek meningkat seiring berlanjutnya proyek dan semakin banyak informasi yang diketahui tentang persyaratan dan tujuan proyek. Di fase ini, sumber daya biasanya lebih banyak dibandingkan dengan fase awal dan fase akhir. Dan pada tahap akhir atau fase akhir proyek, di fase ini berfokus pada memastikan bahwa persyaratan proyek dapat terpenuhi dan sponsor dapat menyetujui proyek sehingga proyek dapat diselesaikan. Setiap fase proyek harus berhasil diselesaikan sebelum tim melanjutkan ke fase yang lain. Pendekatan siklus hidup proyek ini memberikan kendali manajemen lebih baik dan hubungan yang sesuai dengan operasi organisasi yang sedang berlangsung. Namun, banyak proyek yang juga tidak mengikuti siklus hidup proyek tradisional ini, karena beberapa proyek memiliki fase umum dengan beberapa karakteristik serupa, namun jauh lebih fleksibel. Misalnya, sebuah proyek mungkin tidak memiliki kejelasan ruang lingkup di awal, atau mungkin memiliki fase perantara yang lebih banyak dibandingkan dengan fase pada siklus hidup tradisional. Namun yang terpenting, proyek memiliki fase yang menghubungkan awal dan akhir proses. Apapun siklus hidup yang kita gunakan nantinya, karakteristik produk yang kita akan dapatkan itu harus kita ketahui dan kita pahami, sehingga kita dapat memilih siklus hidup proyek yang mana yang tepat untuk menghasilkan produk proyek kita nantinya. Nah, pada video berikutnya, kita akan membahas bagaimana siklus hidup suatu produk.
Apakah produk sama dengan proyek? Oke, sampai bertemu di video berikutnya.